Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 92. Sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Sering mengatakan bahwa keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dapat menumbuhkan segala akar kebajikan. Akar kebajikan kita jika ingin bertumbuh, maka harus dimulai dari meyakini dan memahami. Yakni meyakini dan memahami, harus memiliki keyakinan hati yang teguh dan kukuh, harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Jika bisa demikian, kita baru bisa giat bersemangat. Waktu bagaikan panah, benar-benar terlewati dengan begitu cepat. Semangat kita meski lebih cepat dari waktu. Jika tidak, kehidupan manusia sangat singkat. Segalanya terlewati dalam ketidakkekalan. Oleh sebab itu, kita mesti giat bersemangat. Jadi, meyakini, memahami, dan menegakkan praktik bersemangat adalah jalan bodhisattva. Orang yang bisa giat bersemangat, maka akan melakukan praktik di jalan bodhisattva. Harus menggenggam waktu, bahkan memilih untuk melakukan hal yang benar. Menggenggam momen saat ini, maka harus mempertahankannya untuk selamanya. Pada saat Anda membangkitkan sebersit niat ini harus sangat teguh dan kokoh. Dimulai dari saat ini, terus hingga ke kehidupan berikutnya. Sebersit niat pelatihan diri ini selamanya dipertahankan. Ini disebut mempertahankan untuk selamanya. Oleh karena itu, baik dalam kondisi buruk maupun dalam kondisi baik, ketika kondisi ini muncul, kita selalu bisa berani dan teguh. Keteguhan berarti ketabahan, sedangkan setelah diputuskan, tekad pembinaan diri pasti tak tergoyahkan. Seringkali ada pepatah, membangun ikrar itu mudah, namun sulit untuk mempertahankannya. Inilah kesulitan utama kita di dalam pelatihan diri. Dunia ini penuh dengan jebakan dan keinginan, sehingga pikiran makhluk awam mudah terpengaruh oleh keinginan duniawi. Jadi, meskipun iman muncul, ketika kondisi memungkinkan, iman itu akan merosot lagi. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad yang teguh, berpegang teguh pada kehendak kita, terlepas dari kondisi apapun yang muncul. Jadi, meyakini, memahami, dan mempraktikkan upaya bersemangat adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Tidak peduli kondisi apapun yang muncul di hadapan kita, tekad kita tetap teguh dalam keyakinan hati dan pemahaman. Keyakinan hati yang mendalam. Kita harus sangat teguh dengan keyakinan hati kita. Inilah sebab dan kondisi bagi kita untuk dengan tekun memasuki jalan. Meyakini, memahami, dan menegakkan praktik bersemangat adalah jalan bodhisattva. Ketika kondisi buruk atau baik muncul di hadapan, semuanya dapat dihadapi dengan berani dan tegas. Jadi meyakini, memahami, dan mempraktikkan upaya bersemangat adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Kita ingin memasuki jalan kemudahan, jalan pencerahan bodhisattva. Jalinan jodoh ini tergantung batin kita sendiri. Tidak boleh kurang sebab dan kondisi praktek yang bersemangat. Selanjutnya, meyakini, memahami, dan mempraktikkan dhyana. Artinya, setelah kita meyakini, memahami, dan dengan praktik bersemangat, kita juga harus praktik dhyana atau samadhi. Hanya dengan praktik bersemangat, baru bisa memasuki samadhi. Orang dulu berkata, mengangkat air dan membawa kayu bakar juga adalah samadhi. Samadhi yang sesungguhnya bukan dengan duduk tenang, melainkan ketika berhadapan dengan kondisi luar, pikiran tidak terpengaruh sehingga apapun kondisi yang muncul, kondisi batin kita tidak tergoyahkan. Ini yang kita sebut samadhi. Dengan pengetahuan dan pandangan benar, memegang teguh tekad untuk melatih diri tanpa bermalas-malasan. Kita mulai memegang teguh tekad kita, berlatih dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, semua fenomena adalah prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan.
Apapun fenomenanya, selama kita berkesadaran, maka kita dapat melihat prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan. Lihat di Malaysia, ketika orang dewasa mendidik anak-anak. Pada usia berapa mereka mulai mendidiknya? Pada usia 4 tahun. Anak-anak sekecil itu berusia 3 atau 4 tahun. Dapatkah memahami apa yang dikatakan? Mereka mengerti. Seringkali menggunakan prinsip-prinsip yang mendalam untuk mendidik anak-anak ini. Lihatlah bagaimana anak-anak yang masih sangat muda ini dapat menerima dan mempraktikkan dharma dan menjunjung tinggi sila vegetarian. Mereka mulai dengan selembar kertas. Mereka membiarkan anak-anak menggambar di atasnya. Kemudian mereka berkata, karena kalian menggunakannya, kalian perlu mengetahui asal-usulnya. Dengan ini, mereka memulai pelajaran anak-anak tentang alam. Pertama, anak-anak berdiri di bawah terik matahari dan berkeringat. Kemudian para guru membawa mereka ke bawah pohon. Apakah di sini sejuk? Sangat sejuk. Berdiri di bawah matahari sangat panas. Haruskah kita bersyukur di atas pohon ini? Ya, kita harus bersyukur. Jika kita bersyukur, kita harus mencintai pohon ini. Apakah kalian mencintainya? Kami mencintainya. Mengapa kalian mencintainya? Karena kami bersyukur. Mari kita peluk pohon ini. Anak-anak dan guru bergandengan tangan dan memeluk pohon itu. Saat mereka memeluk pohon itu, mereka menyentuh dan menyayanginya. Guru tersebut lalu bertanya, apa yang akan terjadi jika pohon ini ditebang? Anak tersebut kemudian bertanya, mengapa ditebang? Mengapa akan diambil? Karena kita butuh untuk membuat kertas. Kertas terbuat dari pohon. Guru itu mulai menggunakan kebijaksanaannya untuk membimbing anak-anak, untuk mengembangkan ikatan emosional dengan pohon. Setelah perasaan mereka berkembang, anak-anak tahu jika manusia menebangnya, air dan tanah tidak akan lestari. Ketika ada pohon, pohon akan meresap air hujan. Akarnya dapat melindungi bumi, dan air hujan dapat masuk ke laut. Ketika prinsip-prinsip yang begitu mendalam berada di hati anak-anak, mereka dapat memahami satu persatu hubungan ini. Anak kecil yang walaupun polos, tetapi memiliki hati yang murni. Ia mengerti, ia mendengar bahwa pohon-pohon akan ditebang. Ia merasa sangat sedih. Sang guru berkata, pohon ditebang untuk membuat kertas. Biasanya bagaimana cara kalian menggunakan kertas? Dan juga menjelaskan teknik pembuatan kertas. Dan mereka mengerti betapa melelahkannya membuat selembar kertas. Dan saat kita memakai kertas, betapa mudahnya kertas itu terbuang. Lihatlah, dengan cara ini dimulai dari anak berumur 3 atau 4 tahun, membantu mereka memahami kebenaran yang mendalam. Jadi, dalam praktik Buddhisme, kita ajaran Buddha juga sama. Mereka menggunakan prinsip-prinsip bijak untuk membantu kita memahami. Dalam prinsip-prinsip bijak ini mengandung sesuatu menakjubkan. Ya, berarti makna yang menakjubkan. Bahkan hal-hal yang paling sepele pun, ia menggunakan prinsip-prinsip yang paling menakjubkan untuk dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak meremehkan hal-hal kecil. Ada sesuatu yang kecil, sangat kecil, sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Tetapi Buddha dapat menggunakan hal-hal yang lebih jelas untuk perlahan-lahan membimbing kita untuk memahami hal-hal yang sangat kecil sehingga mata tidak dapat melihatnya. Namun prinsip kebenaran tetap ada. Ini adalah kebijaksanaan Buddha, sehingga kita harus tekun dan giat bersemangat, memegang teguh tekad untuk melatih diri tanpa bermalas-malasan. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Waktu berlalu begitu cepat, seperti anak panah. Waktu berlalu sangat cepat, sehingga kita perlu memegang teguh tekad. Waktu boleh berlalu, tetapi kita tidak boleh melepaskan tekad dan ikhlar kita. Kita harus memegang teguh tekad. Jadi, kita harus memegang teguh tekad dan mengikuti jalan. Maka jalan kita akan luas. Ini juga sering kita bahas. Jadi kita harus memegang teguh tekad dan mempraktikkannya. Yang harus kita pelajari sebenarnya sangat banyak. Yang harus kita dengar juga sangat banyak. Suatu ketika Buddha bersama dengan muridnya
sedang berjalan melewati sebuah desa. Cuaca sangat panas. Di hutan, Buddha berkata, "Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini." Semua orang beristirahat di sana. Di sekitar tempat mereka duduk, daun-daun pohon itu terus berguguran, sehingga tanah penuh dengan daun-daun. Buddha dengan santai memungut segenggam daun dari tanah, lalu berkata pada para biksu, "Mari, semua orang lihat daun yang ada di tanganku ini. Kira-kira ada berapa banyak?" Semua melihat. Untuk mengetahui jumlah daun di tangan Buddha itu, kita harus menghitung satu persatu. Namun, jelas jumlahnya tidak sedikit. Buddha berkata, "Saya sampaikan kepada kalian, kalian telah lama mengikutiku. Dharma yang telah dibabarkan tidak sebanyak daun di genggamanku. Sedangkan dharma yang belum dibabarkan lebih banyak daripada daun-daun yang gugur dari pepohonan di seluruh bumi. Karena itu dikatakan, dharma yang belum dibabarkan Buddha sungguh sangat banyak. Dapat terlihat bahwa di antara bumi dan alam semesta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdapat prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan, tersimpan dalam batin Buddha dan jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, dalam Sutra Teratai, Buddha mulai sepenuhnya mengungkapkan niat sejatinya, yaitu dari dalam batinnya membagikan kepada semua orang tentang kebenaran yang halus dan menakjubkan. Dengan demikian, mereka membangkitkan kembali batin semua orang untuk mencari Dharma, serta meningkatkan sebab dan kondisi untuk melangkah ke jalan Bodhisattva. Setiap orang hendaknya menghargai dengan sungguh-sungguh jalinan jodoh memasuki jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva harus dilengkapi dengan 6 paramita: berdana, menjaga sila, kesabaran, ketekunan, meditasi, dan kebijaksanaan. Meditasi atau samadhi berarti menjaga dan memelihara sebab dan kondisi. Kita harus menguatkan tekad dan menjaga tekad itu agar tidak tergoyahkan. Jagat raya sekalipun masih ada batasnya, namun iklarku luas tiada terhingga. Apapun kondisi yang muncul di hadapan, batin kita tidak tergoyahkan. Karena itu, menjaga tekad dan berlatih tanpa lalai, itulah yang disebut meditasi. Meditasi atau samadhi tercapai ketika tekad dapat dijaga tanpa tergoyahkan. Itulah yang disebut meditasi atau samadhi. Menjaga tekad adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Meyakini, memahami, dan mempraktikkan dhyana adalah jalan Bodhisattva. Memegang teguh tekad untuk melatih diri tanpa bermalas-malasan dan mempraktikkan dhyana. Memegang teguh tekad adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Selanjutnya adalah meyakini dan memahami kebijaksanaan. Mempraktikkan dhyana harus dimulai dari keyakinan dan pemahaman. Barulah kita dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Oleh karena itu, kemudian meyakini dan memahami kebijaksanaan adalah jalan Bodhisattva. Semuanya dipahami sepenuhnya dan jelas. Kebijaksanaan adalah sebab dan kondisi untuk memasuki jalan. Oleh karena itu, hatinya tenang dan jernih. Tekadnya luas dan luhur, teguh, tak tergoyahkan. Dalam Miriam Karpa, tak terbatas pintu Dharma, semuanya sudah ada di depan kita. Para hadirin, inilah tingkatan mempraktikkan dhyana. Dalam kitab suci tertulis demikian. Juga melihat para bodhisattva yang berdiam dengan damai dalam dhyana, mengatupkan kedua belah tangan dan menggunakan puluhan ribu syair memuji para raja Dharma. Sutra Teratai bab 1, pendahuluan. Maitreya Bodhisattva kembali berbicara dengan Bodhisattva Manjusri. Aku juga melihat para bodhisattva di masa lampau. Hati mereka tenang dalam samadhi. Dengan kedua tangan bersikap anjali di dalam meditasi, muncul hati yang sangat penuh hormat. Dengan penuh hormat, mereka memuji Raja Dharma. Raja Dharma itu adalah Buddha, menggunakan berbagai gata. Gata itu
adalah pujian yang menyerupai bait-bait puisi. Oleh karena itu, mereka melatih samadhi dengan kebijaksanaan atau prasna. Kita semua seharusnya menggunakan kebijaksanaan atau prasna untuk melatih samadhi. Bukan sekedar berkata, jika saya duduk bermeditasi, tingkat apa yang bisa saya capai? Bukan demikian, samadhi adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebijaksanaan kita saat menghadapi segala hal dan peristiwa. Pernah dikatakan bahwa langit, bumi, manusia, dan benda, berbagai prinsip kehidupan, semuanya berada di dalam samadhi kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hati yang penuh hormat, menghormati langit, mencintai bumi, dan menghimpun jalinan kebajikan. Harus dengan hati yang penuh hormat, juga melihat para bodhisattva dengan kebijaksanaan mendalam dan tekad kokoh dapat bertanya pada para Buddha, lalu menerima dan menegakkan semua yang didengarkan. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Kebijaksanaan para bodhisattva sangat mendalam, tekad dan niatnya sangat kokoh. Mereka bertanya kepada para Buddha. Apabila ada yang belum dipahami, mereka segera bertanya. Jika ada keraguan, muncullah pertanyaan. Dengan bertanya, lahirlah pencerahan. Oleh karena itu, setiap prinsip Dharma harus kita pahami dengan jelas dan kita dalami dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengarnya, kita harus benar-benar menghayati dan mempraktikkannya sepenuh hati. Ajaran ini tidak boleh hanya didengar lalu segera ditinggalkan, karena sikap seperti itu tidaklah benar. Maka, bagian sutra ini menjelaskan dan menguraikan tentang bodhisattva yang mempraktikkan prasna paramita sesuai dengan apa yang ia pahami. Bodhisattva menapaki jalan Buddha melalui kebijaksanaan jalan dari penerapan awal. Jalan dari penerapan awal bukan hanya dijalankan di vihara, di hutan, atau di tempat yang sunyi. Bukan demikian. Justru dengan jalan dari penerapan awal melalui berbagai kondisi dan situasi kehidupan, kita masuk ke dalam lingkungan nyata agar tekad batin kita menjadi semakin teguh. Kita memang perlu mengalami ujian agar tekad menuju jalan dapat ditempah dan tidak goyah. Meskipun berada di tengah berbagai kondisi, sebenarnya jalan bodhisattva memang demikian adanya. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, ada keraguan, maka perlu segera untuk bertanya. Jikalau kita bisa bertanya, maka secara alamiah lingkungan sekitar kita tidak ada yang bisa datang mengganggu kondisi batin kita. Juga melihat putra-putra Buddha dengan samadhi dan kebijaksanaan yang sempurna, mereka menggunakan perumpamaan yang tak terhingga untuk menceramakan Dharma kepada persamuan. Mereka dengan tenang hati membebarkan Dharma untuk membimbing para bodhisattva mengalahkan bala tentara Mara dan memukul genderang Dharma. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Dan kembali melihat putra Buddha, ini adalah murid dari Buddha, samadhi dan kebijaksanaan yang telah sempurna, menggunakan berbagai macam perumpamaan tak terbatas untuk menjelaskan Dharma kepada masyarakat luas. Naskah sutra sebelumnya adalah tentang permohonan ajaran Dharma. Dari Dharma yang dimohon oleh Buddha, sekarang saatnya untuk membabarkan Dharma, ataupun perlu memiliki samadhi dan memiliki kebijaksanaan, menggunakan perumpamaan yang tak terhingga untuk membimbing orang-orang. Makanya mereka menggunakan perumpamaan yang tak terhingga untuk menceramahkan Dharma kepada persamuan. Mereka dengan senang hati membabarkan Dharma untuk membimbing para bodhisattva, sangat bersukacita untuk menyempurnakan kebijaksanaan kita, berarti telah memperoleh kebijaksanaan mendasar. Kami telah sangat memahaminya, maka sungguh menggembirakan untuk mengucapkan Dharma. Semakin diucapkan, semakin bersukacita. Membabarkan ajaran sedikit pun tidak risau, malah semakin sukacita, karena setelah membabarkan, kembali memberikan pelimpahan jasa, membabarkan Dharma dengan senang hati, sangat sukacita, mengalahkan bara tentara Mara dan memukul genderang Dharma.
Mengalahkan bara tentara marah, yaitu mengalahkan marah kerisauan. Tentara marah, yaitu kerisauan di sekeliling. Jika kita terpengaruh oleh kerisauan di sekeliling, menutupi kita, ajaran kita tidak bisa menembus, sehingga harus mengalahkan bala tentara marah, memukul genderang dharma, membunyikan genderang. Begitu genderang dipukul, suaranya dapat mengingatkan semua orang. Setiap orang harus segera sadar, jangan lagi terjerumus dalam 6 alam yang tidak batas. Sehingga berharap setiap orang bisa sadar, inilah memukul genderang dharma. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha, kita benar-benar harus meyakini dan memahami secara mendalam. Pengajaran Buddha begitu menakjubkan. Dalam kehidupan keseharian kita, jangan meremehkan, senantiasa lebih bersungguh hati.